I'll blow up into smithereens and spew my tiny symphony all up and down a city street while trying to put my mind at ease. Like finishing this melody, this feels like a necessity. So this could be the death of me, or maybe just a better me. Now coming with the timpanis and take a shot at Hennessy. I know I'm not there mentally, but you could be the remedy. So let me Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Jovanka Diva Indriana. Pada kali ini saya akan memberikan berita tentang sudah jerat Bupati dan Ketua DPRD KPK kembali bidik tersangka di Tulungagung. Adanya kasus korupsi suap proyek-proyek infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas PUPR Tulungagung. Kasus ini pernah ditangani KPK pada 2019 tahun lalu. Saat itu KPK menjerat ex-Bupati Tulungagung Syahri Mulyo sebagai tersangka. Kemudian pihak KPK melakukan penyidikan lagi dan menemukan dugaan bahwa adanya kasus korupsi lain dan menjerat tersangka baru. Syahri Mulyo diduga penerima suap dari pengusaha sekaligus kontraktor bernama Susilo Prabowo. Susilo menyuap Syahri sebesar 1 miliar. Suap itu terkait fee proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan di Dinas PUPR Tulungagung. Uang suap itu merupakan suap ketiga yang diterima Syahri terkait proyek infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung. Sebelumnya Syahri telah menerima uang sebesar 1,5 miliar. Suap Susilo kepada Syahri diduga melalui pihak swasta bernama Agung Prayitno. Belakangan KPK mengembangkan perkara ini dengan menjerat Ketua DPRD Tulungagung Supriyono sebagai tersangka. Di persidangan dia dinyatakan bersalah oleh hakim. Dia divonis 8 tahun penjara di tingkat pengadilan pertama dan dikuatkan di tingkat banding. Pengembangan perkara ini bukan terkait suap proyek, tapi terkait dengan korupsi dalam pembahasan, pengesahan dan pelaksanaan APBD dan atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2015 sampai 2018. Supriyono dinilai terbukti oleh hakim menerima uang 4,88 miliar selama periode 2015 sampai 2018 dari Syahri Mulyo terkait dengan pembahasan, pengesahan dan pelaksanaan APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung. Adanya proses pemeriksaan terhadap Gubernur Jawa Timur Soekarwo alias Pak Dekarwo dan ajudan Pak Dekarwo. Dari kedua pihak tersebut, pihak KPK menetapkannya sebagai tersangka terkait kasus pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Tulungagung. Saat itu juga KPK mendalami proses alokasi bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Timur untuk APBD Tulungagung. Dia menjadi saksi saat KPK mengusut pengembangan kasus yang menjerat Supriyono sebagai tersangka. Juru bicara KPK saat itu, Febri Diansyah, mengatakan Pak Dekarwo diduga mengetahui proses alokasi yang berujung adanya suap dari Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung ke Ketua DPRD Tulungagung Supriyono. Penyidik mengalami pengetahuan saksi terkait proses pengalokasian bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Timur untuk Kabupaten Tulungagung, ujar juru bicara KPK Febri Diansyah saat dihubungi pada hari Rabu 28/8/2019. Kesaksian Gubernur Jawa Timur setelah diperiksa KPK, Pak Dekarwo membeberkan apa saja yang digali penyidik terhadap dirinya. Hukuman Bupati Tulungagung divonis 10 tahun penjara dengan denda 700 juta dan dia divonis bersama 2 orang lainnya yakni Kepala Dinas PUPR Tulungagung Sutrisno dengan hukuman 10 tahun penjara dan denda 600 juta dan pihak swasta Agung Prayitno dengan vonis 5 tahun penjara dan denda 350 juta. Susilo juga sudah divonis 2 tahun penjara. Pada aspek hukum, kasus ini terdapat tindakan suap ini melanggar berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor dan peraturan daerah terkait. Seringkali kasus korupsi menyoroti kelemahan dalam sistem pengawasan hukum, di mana keterlibatan pihak terkait diduga disertai dengan kegagalan pengawasan yang memadai dari lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan jaksa. Dalam konteks ini, penting untuk menegakkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, baik pelaku suap maupun penerima suap. Penanganan kasus korupsi harus memastikan perlindungan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas, serta pemulihan aset yang telah dirampas dan pemulihan kerugian negara. Dalam aspek sosial, adapun kasus ini terdapat adanya kesenjangan ekonomi, di mana seringkali pelaku suap biasanya berasal dari pihak yang memiliki akses dan kekuasaan ekonomi lebih besar, sementara penerima suap cenderung berasal dari kalangan terpinggir secara ekonomi. Kurangnya akuntabilitas.
Dalam proses pengadaan proyek pemerintahan juga menjadi pemicu terjadi korupsi yang mencerminkan kelemahan dalam sistem peradilan yang mengatur dan menindak pelaku korupsi. Dampak yang akan terjadi pada kasus ini dapat sangat merugikan dengan pengalihan dana-dana publik dari proyek yang seharusnya memberikan manfaat kepada masyarakat, menyebabkan keterlambatan atau ketidaklaksanaan proyek infrastruktur pada perkembangan lokal. Saran dari korupsi ini adalah kegiatan yang sudah terjadi dari zaman Hindia Belanda. Sulit untuk menghilangkan kasus korupsi sendiri karena sudah mendarah daging dan sudah turun-temurun dari dahulu. Sudah banyak cara yang dilakukan oleh pihak pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Namun masih saja kasus korupsi tersebar luas di negara tercinta ini. Pada dasarnya kasus korupsi yang sering terjadi akan terpublikasikan atau terlihat apabila sudah berjalan selama beberapa tahun kemudian. Menurut saya, hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi kasus tersebut adalah dengan melakukan pembukuan data setiap tahun 1 bulan sekali. Seperti pihak pemerintah pusat mengirimkan bawahannya untuk melakukan penulisan data ke seluruh penjuru Indonesia, kemudian melakukan pengecekan ke instansi-instansi terkait, lalu melakukan pengecekan data ke pihak yang dituju dan meminta pertanggungjawaban atas kerja yang sudah dilakukan kepada pihak tersebut. Apa yang saya sudah lakukan, seberapa besar anggaran yang sudah dikeluarkan, dan anggaran tersebut dialokasikan menjadi apa. Hal ini bisa saja dilakukan oleh pihak pemerintah, namun pada dasarnya pemerintah itu sangat menyepelekan hal-hal kecil seperti ini. Sekian berita dari saya, terima kasih.